Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Gembala Menyapa. Saya Pendeta Jin Seraja Langu, Gembala GCKI Patmos Blimbing Gudo Jombang, menyapa Bapak Ibu lewat sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 6. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks pembacaan kita saat ini adalah bangsa Israel menghendaki seorang raja. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri, sehingga Allah sendirilah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Permintaan bangsa Israel itu mengesalkan Samuel di ayat 6a. Mengapa Samuel kesal mendengar permintaan mereka? Yang pertama, karena mereka tidak menanyakan kehendak Tuhan, tetapi menuruti kemauan mereka sendiri. Kalau sudah mempunyai keinginan, seringkali kita tidak mau menanyakan kehendak Tuhan karena takut tidak diizinkan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Atau kita juga tidak percaya bahwa Allah itu bijaksana, Allah itu penuh kasih. Kadang-kadang kita mengukur kebijaksanaan Allah, kita mengukur kasih Allah lewat apa yang kita rasakan. Tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk mengetahui, belajarlah untuk menanyakan yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita belajar dari bangsa Israel. Mereka tidak menanyakan kehendak Tuhan, tetapi menuruti kemauan mereka sendiri. Yang kedua, kenapa Samuel begitu kesal terhadap mereka? Karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel belum menyadari bahwa ternyata Allah yang menjadi raja atas mereka. Mereka tidak menyadari betapa luar biasanya bangsa ini di hadapan Allah. Tapi pada saat itu, pada saat dimana mereka menghadap Samuel, mereka ingin meminta seorang raja. Dan keinginan mereka itu supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain punya raja. Ingat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang berkata, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Karena itu jangan ingin seperti keluarga lain, jangan ingin kita seperti gereja lain, jangan ingin kita seperti orang lain, suami orang lain, istri lain, atau orang tua lain dan sebagainya. Jadilah menjadi pribadi anak Allah yang punya nilai yang terkandung di dalam diri kita, di mana nilai-nilai Kristus itu ada dalam hidup kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12 mengatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Yang kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik saja kita sudah tidak mengerti untuk memilah yang baik dan benar, apalagi kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu berubahlah dari perubahan pola pikir. Change paradigm, perubahan budimu, berbicara tentang perubahan pola pikir. Jadi pola pikir kita harus memiliki pola pikir Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena kita adalah pribadi anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Dia. Yang ketiga, kenapa Samuel kesal terhadap permintaan mereka?
yaitu karena sebetulnya permintaan itu dilandasi dengan penolakan terhadap Allah. Di ayat yang ke-7. Dengan kata lain, mereka tidak mau Allah menjadi raja atas mereka. Mereka mau ada manusia biasa yang menjadi raja atas mereka. Sebetulnya permintaan akan adanya raja itu sendiri tidaklah salah. Karena ada dalam Kejadian pasal 17 ayat 6 Allah berbicara tentang seorang raja untuk Israel. Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20 dan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi kenapa permintaan adanya raja itu sendiri tidak salah? Sebenarnya motivasi mereka yang salah. Motivasi dari permintaan itu yang salah, yang membuat Allah kesal, yang membuat Samuel kesal. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, ini juga terjadi dalam gereja saat ini, di mana setiap umat Tuhan datang ke gereja dengan motivasi yang salah, di mana mereka datang ke gereja dalam rangka menyampaikan apa yang mereka mau supaya Tuhan mengerjakan apa yang mereka mau. Tuhan, aku ada masalah, Tuhan pergumulanku ini itu, Tuhan tolong berikan mujizat. Ini yang kita mau supaya Allah kerjakan apa yang kita mau, yaitu di mana pergumulan kita Tuhan memberikan jalan keluar. Dan ini terjadi di gereja. Semua datang ke gereja mau apa? Mau sukses, hari datang ke gereja, datang kepada Tuhan supaya sukses. Mau apa? Mau sembuh, datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, kita akan percaya bahwa Tuhan itu tetap Allah yang penyembuh kita, Allah yang memberkati kita. Sekalipun berkat itu belum ada di tangan kita, sekalipun kesembuhan itu belum kita alami, tetapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh berkat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan ini terjadi di gereja, di mana kita datang ke gereja, kita hanya datang untuk supaya Tuhan tahu apa yang kita mau. Kita datang menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini yang aku pergumulkan, ini yang aku rasakan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong berikan mujizat. Ini terus terjadi di gereja. Gereja kehilangan arah dalam beribadah. Karena itu kita kembali kepada esensi ibadah, di mana Allah ingin berjumpa dengan umatnya, dan Allah menikmati perjumpaan dengan kita sebagai umat penebusannya, di mana kita beribadah untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan lewat hidup kita. Karena itulah panggilan kita sebagai umat penebusannya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau supaya aku kerjakan dalam hidupku. Oleh karena itu Samuel berdoa. Samuel kesal dan jelas ini tidak memberi raja kepada bangsa Israel, tetapi ia berdoa meminta petunjuk. Ini sesuai dengan hal yang harus kita tiru. Di dalam kekesalannya dia, tapi dia masih berdoa, dan Tuhan mengabulkan doa permintaan bangsa Israel. Peringatan kepada kita, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang memaksa Tuhan memang bisa terkabul. Pengabulan itu bisa datang yang pertama dari setan, yang kedua dari Tuhan. Kitab suci berkata bahwa Tuhan memberi yang baik kepada anak-anaknya. Lalu mengapa di sini Tuhan mengabulkan permintaan yang salah? Karena melalui semuanya ini Tuhan ingin menghajar mereka, sehingga dari semua itu timbul kebaikan. Penutup, pada waktu kita berdoa, selalu perhatikan apakah kita berdoa, apa yang kita minta itu benar atau tidak, motivasi kita benar atau tidak. Kalau yang kita minta, kalau yang kita doa dan motivasi sudah benar, berdoalah dan jangan memaksa Tuhan. Sebaliknya serahkan kepada kehendak Tuhan, karena Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan di Matius pasal yang kedua 6 ayat 39 ketika Yesus ada di Taman Getsemani, di mana dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.